Halo, shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi di dalam project asisten transmisi. Nah, ini adalah tutorial yang kedua, cara membuat asisten transmisi. Dan tutorial yang kedua ini adalah spesial sensor pada tuas transmisi yang saya pegang ini, saudara. Nah, oke, saya di sini memakai sensor sama kayak sensor switch yang ada di pedal gas ya, yang kemarin saya review video yang part 1 dalam pembuatan cara membuat asisten transmisi sendiri ya. Nah, ini yang part 2-nya. Nah, ini yang kita mau saya sharingkan adalah cara membuat sensor pada tuas transmisi. Nah, ini teman-teman ya. Nah, yang ini saya matiin dulu. Nah, di sini ada sensornya teman-teman. Di sini ada sensor, di sini ada sensornya juga di dalam. Nah, di sini yang kita bahas adalah sensor buat masuk giginya, ya. Karena sistem yang saya bangun ini, saya membangunnya dengan sensor gigi 1, gigi 2 dan gigi mundur. Ya, jadi ceritanya begini teman-teman. Ketika di gigi atau free deh, dari free dulu ya. Ketika dia dari free atau lagi free seperti ini, koplingnya itu dia naik ke atas. Tapi ketika saya masukin gigi 1, masuk gigi 1, stroke, dia nanti ada di setengah kopling jatuhnya ya. Dia ada di setengah kopling. Nah, begitu di gigi 2 dia ada setengah kopling. Nah, begitu dia digas dia akan naik. Begitu di rem pas di gigi 1 gigi 2 itu dia akan turun setengah kopling. Tapi begitu di gigi 3, masukin gigi 3, dia nanti akan naik sendiri tanpa digas. Dia nggak berhenti di setengah kopling, jadi naik terus. Nah, di gigi 4 juga begitu, dan juga gigi 5. Tapi ketika di gigi mundur, dia otomatis lagi sama seperti gigi 1, dia di setengah kopling ya. Tapi semuanya bisa dibikin di setengah kopling, karena saya ada bikin tombol di sini ya, ada tombol. Ini ada knopnya di sini. Itu bisa mengatur di setiap gigi begitu hidup dia bisa setengah kopling ya. Tapi saya biasanya pengalaman saya lebih enak itu saya memakainya itu di 1, 2 dan mundur aja yang kopling. Tapi 3 setengah kopling maksud saya. Tapi 3, 4, 5 dia tidak setengah kopling ya, dia naik terus otomatis. Itu paling enak memakainya. Kelebihannya itu RPM-nya rendah, dia naik, tidak mengaung gitu ya, tidak mengaung. Dan terus begitu kita mengerem dalam kecepatan tinggi, dia tidak ngus gitu dulu ya, karena dia tidak turun setengah kopling. Karena itu sangat bahaya sekali. Karena di sistem yang saya bangun ini sebelum saya lengkapi dengan sensor kecepatan ya, atau juga sensor speed ya, sensor speed. Mengakalinya dan mengatasinya saya taruh di sini. Nah, begitu dia kalau di dalam kecepatan tiba-tiba rem mendadak, saya cepat-cepat sentuh saja. Kira-kira di kecepatan 40 ke 50, 40, 30. Nah, itu udah saya sensor sentuhnya otomatis koplingnya turun ke bawah dan dia tidak akan mati ya, mesin tidak akan mati. Nah, begitulah teman-teman kira-kira penjelasannya. Doain juga supaya saya bisa nanti menambahkan fitur sensor kecepatan ya. Sebenarnya kemarin saya sudah coba bikin dari Arduino, ya, untuk sensor kecepatannya. Tapi saya kurang bisa untuk membuat kata if-nya itu. Apabila di dalam kecepatan RPM sekian, dia nanti bisa menghidupkan dan mematikan relay. Saya sih sudah ada kata-kata apanya di Arduino itu untuk sensor RPM, tapi ya cuma sekedar untuk sensor RPM, bisa mencek nilai RPM berapa gitu ya. PR saya masih di situ. Kalau ada yang kasih solusi atau mungkin ya saran nih, caranya gini bang, tambahin if gimana gitu ya, bolehlah, atau kasih saya caranya gimana ya, sharing-sharing ya. Oke, langsung aja teman-teman.
Ya, langsung aja. Nah, sebenarnya di sini saya itu baru pakai 2 sensor switch ya. Tapi pas di gigi mundur dia mengalami kendala. Nah, untuk itu saya mau bikin menjadi 3 switch. Nah, gigi mundur itu dia punya 2 switch sendiri. Nah ya, kebetulan di sini sudah saya solder ya seperti ini. Switchnya yang buat gigi 1, gigi 2 itu sama aja seperti ini switchnya kurang lebih ya. Ini fungsi cara fungsinya seperti ini. Dipencet itu terhubung, dilepas dia terputus, tekan dia terhubung. Nah teman-teman, ini kan contohnya seperti ini ya. Ini tuas transmisi itu seperti ini ya. Saya anggap aja seperti ini karena nggak ada contoh ya. Nah ini begitu masuk gigi 1, keadaan dia akan ke bawah, yang ini akan ke bawah. Jadi dia menekan seperti ini. Nah dia fungsi. Nah ketika ini kayak mau nekan ke gigi 1, gigi 2 aja dia udah seperti ini. Masuk ke gigi 1 seperti ini, gigi 2 seperti ini. Namun ini tetap posisinya. Jadi dia di sini. Namun begitu dia free atau ke gigi 3 dia seperti ini. Nah gigi 4 seperti ini. Kalau ke gigi 5 dia seperti ini. Nah begitu ya teman-teman ya. Nah yang pertama itu, yang ini yang sudah saya pasang di dalam, saya baru pakai 2. Pendeteksi gigi 1, gigi 2 itu 1 switch. Pendeteksi untuk gigi mundur itu 1 switch. Tapi menurut saya masih banyak, masih kurang maksimal lah ya. Untuk gigi mundur aja ya, kurang maksimal. Karena apa? Karena gigi mundur itu dia seperti ini. Nah seperti ini. Ketika kita ini majuin, nah dia ada yang dorong ini. Ini dorong, Nah ini dorong, ke sini ya mundur ya. Arti mundur, gini ya. Nah pas dia menyentuh di sini, ini ke gigi 2 juga ini pasti mundur. Nah dia suka kadang kena, susah ngapasinya. Pas ke gigi 4 dia kena juga, ke gigi 5 dia kena juga. Kadang begitu. Nah itu kadang jarang saya pakai. Kemarin terakhir saya lepas yang gigi mundur itu, jadi saya main itu dari tombol yang ada saya tanam di tuas transmisi itu. Nah di sini saya mau betul-betul mau mengakalinya, mengatasinya supaya semuanya lebih maksimal lagi ya. Jadi yang ini spesial gigi mundur, nanti cara pasangnya seperti ini ya. Biasanya kalau gigi mundur itu ke belakang ya, gini. Nah, yang pertama itu dia ketika dia naik ke sini. Nah, ini di bagian atas saya pasang 1. Nah, ini connect, dan begitu dia mundur, nah ini connect ke sini. Nah, ini akan spesial khusus hanya R yang kena. Nah, kalau gimana kalau gigi 4 apa dia akan kena? Enggak ya, karena gigi 4 ininya enggak kena, karena ini lurus ya, jadi enggak akan nyentuh, enggak nekan. Kalau ke gigi 5, oke, ini nyentuh, tapi yang di sini dia tidak nyentuh karena gigi 5 itu ke depan. Sementara ini nanti ditaruh contohnya di sini, kayak pas gigi mundur yang kenanya. Contohnya begitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Nah guys, seperti ini teman-teman ya. Ketika masuk ke gigi 1 sini, dia switchnya nyentuh. Ke sini dia nyentuh juga switchnya. Nah, pas dia ke sini ke R, dia harus nyentuh juga. Jadi pas ke R itu 2 yang sentuh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tuasnya seperti ini ya teman-teman ya. Semoga saya bisa menjelaskannya ya, teman-teman bisa mengerti ya. Nah, di sini ada, selama ini di sini ada switchnya sini. Ini yang switch 1 itu yang bagian bawah. Nah, rencana pemasangan sekarang di sini ini tetap dipakai karena ini gigi 1, gigi 2. Nah, yang buat mundurnya itu di sini saya pakai, dan di sini saya pakai belakangnya ya. Nah, kabel ini terhubung ke sini. Nah, ini kabel yang satunya gitu ya. Nah, sementara ini juga terhubung. Nah,
ini nanti akan terhubung kepada satu relay. Sebenarnya dia tetap menghidupkan satu relay. 3 switch ini tujuannya menghidupkan satu relay. Ya. Nah, anggap aja ini satu dari kabel arus ya. Nah, ini positif. Nah, ini yang disambungkan ke sini. Nah, ini juga yang dari sini ya, positif. Nah, namun ini disambung ke sini. Nah, ini juga sambung ke sini. Tujuannya untuk menghidupkan satu relay. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa memahami ya. Nih, teman-teman bisa melihat ini. Nah. Ya. Nah, ini ketika dalam keadaan seperti ini dia tidak terhubung ya. Nah, ketika ini dipencet dia terhubung. Nah, ini kerinduannya pas di gigi 5 dua-duanya bisa tertekan, terhubung ya. Kepencet semua seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dua-duanya bisa terhubung. Oke, saya kirain teman-teman sudah pasti bisa mengerti akan hal itu. Nanti saya akan coba pasangkan ini di bawah ya. Semoga saya masih bisa videoin. Tapi kalau nggak bisa ya saya tunjukkan hasilnya aja nanti. Oke, dan ini nanti sini ada sensor juga. Semoga juga saya bisa membahasnya lagi nanti ya. Oke. Sebelumnya jangan like dan subscribe dulu ya. Nanti saya tunjukkan lagi videonya untuk di bawah. Nah, oke teman-teman. Sebelum saya bongkar, sebelum saya pasang, ini saya akan tunjuk dulu videonya. Saya hidupin. Ya, kontrolnya sudah hidup ya. Ini mesin lagi hidup ya. Mobil lagi hidup ya. Tapi ini saya matiin. Ya nggak usah dimatiin deh ya. Ini saya contohin ya buat gigi 1 ya. Ketika ini di gigi 1 seperti ini. Nah, teman-teman lihat. Nah, ya. Ini saya masukin. Nah, dia setengah kopling. Nah, ini setengah kopling. Ini gigi 1 ini. Nah, kita gigi 2. Nah, dia setengah kopling. Ketika saya di gigi 3, dia akan naik otomatis. Tapi saya lagi hidupin mobil nanti loncat. Ini saya matiin dulu ya. Nah, ini saya matiin dulu biar bisa masuk gigi. Nih, contohin ya. Saya contohin. Nah, ini gigi 3. Nah, dia tetap naik walaupun di gigi 3. Nah, tapi kalau saya udah pencet ini. Nah, dia turun setengah kopling pas saya ngerem, pas saya pencet. Nah, ini mau di gigi 1 pun. Nah, ini gigi 1 setengah kopling, gigi 3 setengah kopling, gigi 4 tuh, perhatikan setengah kopling, gigi 5 setengah kopling, gigi mundur setengah kopling. Nah, seperti itu ya, setengah kopling, lihat ya kakinya ya. Nah, ketika dia seperti ini free, dia tetap setengah kopling. Nah, masalahnya ketika ini saya biarin normal seperti itu dan saya mundur. Nih perhatikan. Nah, dia masih naik. Nah, selama ini sih saya pakainya kadang suka yang ini kalau dalam mau mundur. Kalau enggak, pas mau mundur saya pakai kaki aja. Nggak apa-apa, nggak pernah problem. Ya, pakai kaki aja normal. Tapi kalau udah maju udah biarin aja metik yang bekerja. Nah, cuma di sini saya mau sempurnakan karena selama ini saya nggak ada waktu buat pasang juga ya untuk memperbaikinya. Pernah sih bagus, tapi kurang maksimal menurut saya. Kadang mau, kadang enggak ya, karena sensitif buat pemasangannya. Karena pas dia nyentuh seperti ini, nah dia kadang kalau kita tekan begini dia nyentuh, tapi pas dilepas dia nggak connect teman-teman. Ya susah ya. Nah, untuk itu saya mau pakai yang model seperti ini. Oke. Ikuti terus videonya. Saya akan bongkar nanti ke bawah. Terima kasih. Ini kopernya buat yang bawa transmisi. Nah guys, semoga kalian bisa melihat. Ini saya udah buka kopernya ya. Nah, ini bekas yang lama.
ini switch mundurnya ya, dan ini switch gigi 1 gigi 2 ya, yang masih bagus, yang udah bagus lah ya. Nah, saya akan pasang di sini satu lagi nanti. Ya, ini akan saya ganti yang lama. Ya, ini yang lama. Di sini nanti saya ganti satu serep. Nah, kabel ini saya sambungin ke yang baru yang tadi. Ya. Terus nanti akan saya pasang satu lagi di atas ya. Nanti dari atas, guys. Nah, jadi akan saya masukin kabel dari sini satu nih, ya. Ini setelah ada lubang, ya. Jadi buat di atas nanti. Itulah teman-teman ya. Emang agak rumit sih memasang ini. Agak susah. Tapi kalau bisa nanti saya akan taruh di sini juga. Saya double micro switchnya. Saya double aja di atasnya. Saya tinggal temperin aja. Jadi nggak perlu di atas, di bawah semua. Nanti bisa ya. Oke, cuma saya nggak bisa videoin semua ya. Nanti paling hasilnya aja saya videoin karena saya bisa bekerja nggak ada yang pegangin ya. Soalnya ini di bawah kolong. Nah guys, halo guys, di sini saya sudah bongkar ya. Nah, ini dia yang switchnya yang lama ya. Ini sih masih bagus, cuma biar rapi saya mau bagusin sekalian ini karena kebetulan juga kemarin saya udah pakai soket. Nah ini soketnya akan saya buka, terus saya mau saya pakein ini switchnya. Jadi tinggal plug and play doang nanti. Hanya bedanya dari satu menjadi ke dua switch ya. Namun satu frekuensi ya. Maksud satu kabel ini ya, hubungan ya, saling berhubungan satu sama dengan yang lain. Nanti akan saya pakai plat juga ya, seperti ini. Saya kebetulan platnya yang lama habis. Nanti juga saya akan lem pakai lem 5 menit ya, itu lebih kuat ya. Oke, nanti lihat aja hasilnya seperti apa. Di sini udah saya bongkar dan sudah saya pasang ya, seperti ini ya. Tinggal soket aja nanti dan tinggal cari plat ini. Dan saya akan lem nanti pakai lem 5 menit. Ini sangat kuat ya guys ya. Ini lepas ini aja susah nih tuh. Pakai lem 5 menit nih guys. Tuh. Apalagi cuma di situ cuma gini-gini doang ya, nggak perlu tenaga, nggak bakalan rusak lah, sangat kuat lah pakai lem 5 menit guys. Ini kuat sekali guys, apalagi lem 5 menitnya ini yang punya Korea punya ya. Malah yang kalah itu rumah ininya, ini harusnya kecil ya guys ya, jadi ya nggak terlalu masalah. Ini 5 volt cuma berapa ampere gitulah, 2 ampere, jadi sangat kecil harusnya yang masuk kemari ya. Dan ini nanti akan saya tutupin juga ya, mungkin pakai lem 5 menit aja ya, dibungkus kalian supaya nggak korslet. Walaupun sebenarnya korslet nggak apa-apa ini karena lem kecil 5 menit ya, maksudnya kena ke body ya. Nah seperti itu. Oke. Nah, sementara plat yang tadi saya bongkar dulu ya. Ini saya mau masuk ke bawah dulu. Saya mau cek posisinya yang bagus. Sebelum itu saya harus masukin dulu ini ke gigi R ya, mundur. Nah seperti ini ya. Jadi nanti posisinya mau dipakai di mana sensornya jadi ketemu. Oke, kita lihat. Saya sudah di bawah nih. Ini ya, kan saya coba cari speknya, posisinya. Salah satunya nanti di sini ya. Saya cari posisi yang aman. Pokok satunya di sini dan satunya nanti di sini, lawan balik daripada yang sensor satu lagi tadi ya. Susah ya. Nah, ini sebelah sini agak susah ininya pasangnya. Seperti ini ya, kurang lebih ini jadi lawan daripada yang sensor gigi 1 2 itu tadi. Oke, nanti lihat hasilnya aja. Ini saya coba pikirin dulu caranya gimana. Oke. Karena dudukannya berubah dan saya butuh plat ya, ini udah saya beli platnya dan saya akan potong dulu dan saya akan besarin juga lubangnya nanti.
Nah, yang ini udah dipasang satu ya, udah dilem pakai lem 5 menit. Tinggal tunggu kering dulu, nanti kita pasangkan dan pakai satu lagi. Dan ini perlu plat satu lagi juga. Nah, di sini saya sudah tahap pengerjaan yang satu lagi ya. Nah, ini lagi saya lem dengan lem 5 menit. Ya, tunggu kering dulu. Ini baru selesai, nanti akan coba pemasangannya dan saya kasih plat seperti ini. Agak pendek, lebih pendek daripada yang satu lagi ya. Oke. Di sini sudah saya pasang ya. Cuma belum tahu sudah berfungsi apa enggak, saya belum coba, baru saya pasang. Ini soket kabelnya sudah saya colokin. Nah, ini yang satu tidak jadi di atas ya, jadi tetap di bawah, cuma berlawanan dengan switchnya yang gigi 1 gigi 2. Nah, ini yang gigi mundurnya switchnya 1, dan ini gigi mundur yang satu lagi. Betulin apa? Switchnya om. Nah, ini. Oke, sekarang sebentar kita coba dulu. Oke, sekarang kita mau tes, kita hidupin kontaknya. Kontrolnya sudah hidup. Kita mau tes ke gigi 1. Oke, dia setengah kopling ya. Nah, sekarang ke gigi 3. Dia otomatis naik, saya rem pun nggak, saya gas pun nggak bakalan berpengaruh. Gigi 4 dia naik ya. Sekarang ke gigi 5. Nah, dia naik ya seperti keinginan. Sekarang ke gigi mundurnya. Oke. Nah, otomatis ya. Sudah normal ya. Sudah berfungsi dengan baik. Ketika direm dia turun sedikit, ketika digas dia naik. Ketika direm dia turun sedikit. Nah, kita coba masuk ke gigi 5. Dia naik. Kalau ke gigi 4, nah dia naik ya. Mau saya rem pun enggak. Ke gigi 5. Nah, oke. Otomatis ya. Nah, oke. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Emang agak susah gampang ya. Perlu kita kreatif sedikit, menyesuaikan dengan kondisi dan mobil dan alat-alat yang kita pakai. Switch yang seperti apa ya, kalau yang switch yang seperti yang saya pakai, teman-teman bisa pakai contoh cara yang sama. Kalau mobil yang sama juga ya, mobil yang beda tentu berbeda juga. Oke, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel-channel saya dan jangan lupa like dan subscribe dan share video-video ini. Terima kasih.